Masih di Ayus Pagi pemirsa, Menpora Zainuddin Amali bersama Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan memantau kesiapan Timnas Indonesia menjelang laga semifinal leg pertama AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 melawan Vietnam. Menpora dan Ketua Umum PSSI memantau kesiapan skuad Garuda serta memastikan kesiapan prasarana yang dibutuhkan untuk pertandingan melawan Vietnam nanti di Stadion Utama GBK Jakarta. Menpora menyebut skuad Garuda dalam kondisi prima dan adanya peningkatan performa. Sementara Ketua Umum PSSI menyatakan sebanyak 50.000 tiket sudah habis terjual. Kapasitas penonton juga dibatasi sebanyak 70% dan sekitar 3.000 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan pertandingan. Saya dan Ketua Umum serta teman-teman sekalian yang lainnya juga ingin melihat persiapan terakhir dari tim nasional kita. Walaupun kita meyakini bahwa dengan pertandingan-pertandingan yang sudah dilalui oleh tim nasional, itu pasti ada peningkatan performance-nya mereka. Confidence atau kepercayaan diri mereka makin naik, kan itu makin bagus. Suasana ini kita ya nonton sepak bola, bukan menimbulkan kegaduhan, apalagi membuat tim tamu kita kurang nyaman. Kita akan tunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang santun, bangsa yang sangat menghargai kedatangan tamu. Di lapangan 90 menit kita berkompetisi, kita bertanding, tetapi itu tidak boleh tercederai dengan perilaku-perilaku dari penonton, dari supporter yang tidak baik. Sampaikan bahwa persiapan anak-anak untuk latihan sore ini sudah persiapannya cukup matang. Evaluasi kemarin sudah disampaikan ke anak-anak, ke timnas kita, sehingga nanti pada pelaksanaan pertandingan besok bisa lebih baik dari penampilan kemarin. Tentunya evaluasi secara mendetail sudah dilakukan menjelang tadi akan berangkat latihan. Adapun pertandingan besok tentunya ini yang paling menarik karena memang ini yang ditunggu-tunggu. Kami harapkan kepada teman-teman supporter untuk bisa mendukung pertandingan ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, aman, dan terkendali. Mohon doanya agar timnas kita bisa benar-benar terbaik dan bisa memenangkan pertandingan besok sore. Wintan Sulaiman. Tim voli Jakarta Pertamina Pertamax dan Jakarta Pertamina Fastron akan kembali berlaga dalam kompetisi voli bergengsi dan terbesar di Indonesia, yakni Proliga 2023. Turun dengan skuad kombinasi usia muda dan senior, tim Jakarta Pertamina berharap bisa meraih hasil maksimal. Tim putra dan putri Jakarta Pertamina yakni Jakarta Pertamina Pertamax dan Jakarta Pertamina Fastron akan turun di Proliga 2023 yang akan berlangsung 5 Januari hingga 19 Maret mendatang. Kedua tim bertekad untuk meraih hasil maksimal meski ditinggal sejumlah pemain inti pada musim lalu. Dengan kombinasi pemain muda dan senior, kedua tim berharap bisa memberikan hasil yang terbaik serta bisa menyajikan permainan yang mampu dinikmati para pecinta bola voli nasional. Hampir semua tim dan juga jajaran coaching staff yang mengingatkan setiap pertandingan kita bisa memenangkan pertandingan. Namun demikian kan segala sesuatu yang bisa kita lihat di lapangan karena kita juga belum tahu secara pasti kekuatan setiap tim. Karena hampir semua tim sekarang menurunkan pemain-pemain dunia, gitu ya. Sehingga kita masih belum juga tahu bagaimana racikan mereka di lapangan secara baik. Kemudian kami bertekad untuk bisa bermain baik dengan penuh sportivitas dan memperoleh hasil yang bagus. Saya kira itu. Ini ada dua kombinasi, istilahnya ada pemain senior dan junior. Nah, ini yang menarik memang di putri. Ya, kita memperpadukan antara pemain senior dan junior. Kita membuat chemistry antara mereka. Ya, mudah-mudahan chemistry yang dibangun ya
yang dipimpin oleh kapten tim Mbak Wulan yang sudah berpengalaman akan menjadi tim yang bisa enak ditonton, ya, bisa bikin penonton merasa puas dengan permainan mereka. Pada laga pembuka di putaran pertama, tim putri Jakarta Pertamina Fastron dijadwalkan akan menghadapi Jakarta Popsivo Polwan. Sedangkan tim putra Jakarta Pertamina Pertamax akan menjajal juara musim lalu Lavani Alobank di Gor Sabilulungan Jalak Harupat Bandung, Jawa Barat pada 6 Januari mendatang. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melantik 3 pejabat tinggi Pratama. Dengan adanya formasi baru diharapkan dapat membantu tercapainya target pariwisata di tahun 2023. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melantik 3 pejabat tinggi Pratama Kemenparekraf. Pejabat yang dilantik adalah Yulia, Direktur Hubungan Antar Lembaga, Yohanes De Brito Titus Haryadi, Direktur Komunikasi Pemasaran, dan Ito Parikesit, Direktur Wisata Minat Khusus. Dihadiri juga Wamenparekraf Angela Tanu Sudibyo, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif. Ketiga pejabat diharapkan dapat membantu tercapainya target pariwisata di tahun 2023. 2023 targetnya sangat tinggi ya, karena hampir 2 kali lipat dari target tahun 2022. Pertama, wisatawan mancanegara, ini saya bicara ambang batas atas ya. Batas atas ini target optimis untuk wisatawan mancanegara 7,4 juta, untuk wisatawan Nusantara 1,4 miliar pergerakan. Untuk devisa 5,95 miliar US dollar. Dengan proses yang cukup panjang ya, dengan pansel, harapannya tentunya ini memperkuat formasi kita di Kemenparekraf supaya tahun 2023 ini kita bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Para pejabat baru juga diminta untuk mendukung terciptanya digitalisasi pemasaran pariwisata Indonesia dengan melibatkan 45 juta masyarakat Indonesia yang hidup di sektor parekraf serta dapat menciptakan 4,4 juta lapangan kerja. Dari Jakarta, Lika Apriani, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Nah, informasi selanjutnya nih, Bre, kamu pecinta binatang nggak? Pencinta sih, suka sedih ya? kadang-kadang kalau ngelihat binatang tidak sejahtera dan tidak nyaman. Gitu. Bener, banyak banget kan yang beredar di sosial media, kayak banyak sekali orang-orang yang kurang mempedulikan keselamatan mereka nih, Bre. Betul. Dan juga ada banyak binatang di Indonesia yang seharusnya kita lindungi, salah satunya gajah Sumatera. Gajah Sumatera. Nah, informasinya ada di Sumatera, ini melintas di jalan tol Pekanbaru Dumai. Jangan heran bila melihat banyak binatang liar di habitat aslinya. Nah, untuk menjaga keharmonisan dengan alam, pemerintah membangun terowongan khusus gajah di kolong jalan tol tersebut. Saat Anda melintas di ruas tol baru antara Pekanbaru Dumai, jika beruntung, mungkin Anda bisa melihat sekumpulan gajah juga ikut melintas di kolong jalan tol. Ya, jalan tol sepanjang 131 km ini memang sejatinya membelah jalur migrasi habitat mamalia terbesar di darat. Karenanya, untuk menjaga kelestarian hewan dilindungi di habitat aslinya, dalam pembangunan jalan tol Sumatera ini, pemerintah juga menyediakan 6 terowongan khusus bagi perlintasan 76 ekor gajah saat bermigrasi mencari makan. Lintasan harimau, lintasan banteng, saya kira di beberapa tempat memang kita membangun terowongan-terowongan lintasan untuk hewan-hewan yang dilindungi tersebut. Tetap menjaga kelestarian lingkungan. Menurut Jokowi, jalan tol ini bagian dari proyek Jalan Tol Sumatera. Jalur sepanjang 2.987 km yang membentang dari Lampung hingga Aceh bertujuan meningkatkan konektivitas antar kota serta untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.